Ketika pasukan Ukraina mulai membongkar beberapa peralatan militer Rusia yang ditangkap atau hancur sebagian, mereka menemui bukti ketergantungan kuat Rusia pada microchip asing, terutama buatan Amerika Serikat. Dalam daftar komponen intelijen Ukraina yang dibagikan kepada The War Zone disebutkan chip ditemukan di beberapa sistem. Salah satunya 9S9321. Ini adalah kendaraan pos komando pertahanan udara yang dilengkapi radar dan merupakan bagian dari sistem Bernault. Chip juga ditemukan di sistem pertahanan udara Pansir, helikopter serang KA-52 Alligator dan rudal jelajah KH-101. Daftar komponen ini menawarkan informasi paling rinci tentang sejauh mana Rusia mendapatkan microchip, semikonduktor, dan komponen penting lainnya. Item dalam daftar tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Rusia untuk memproduksi teknologi yang diandalkan oleh mesin perangnya. Tetapi di sisi lain juga memunculkan pertanyaan tentang kemampuan negara-negara seperti Amerika untuk menjaga keamanan teknologi tersebut. Di kendaraan pos komando pertahanan udara Bernault, Ukraina menemukan 8 microchip dari pabrikan Amerika seperti Intel, Micrel, Micron Technology, dan Atmel Corp. Mereka digunakan dalam sistem komunikasinya. Spesialis Ukraina juga menemukan 5 chip buatan Amerika yang diproduksi oleh AMD, Processor Elektronik, Texas Instruments, dan Linear Technology. Chip ini ditemukan di pencari arah sistem pertahanan udara Pansir. Setidaknya ada 35 chip buatan Amerika yang ditemukan di rudal jelajah KH-101. Mereka termasuk yang diproduksi oleh Texas Instruments, Atmel Corp, Processor Elektronik, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, Xilinx Infineon Technologies, Intel, onsemi, dan Micron Technology. Ketika mereka membuka sistem elektro-optik dari KA-52 Alligator, spesialis Ukraina juga menemukan 22 chip buatan Amerika dan 1 buatan Korea Selatan. Buatan Amerika termasuk Texas Instruments, IDT, Altera USA, Bourbon, Analog Device, Micron Technology, Linear Technology, dan TE Connectivity. Amerika dan beberapa negara lain memberlakukan sanksi setelah Rusia meluncurkan serangan pada 24 Februari yang mencegah mereka menjual peralatan termasuk microchip. Tetapi tidak ada indikasi bahwa chip dalam senjata Rusia yang ditangkap ini melanggar ketentuan tersebut. Hal ini karena chip didapat jauh sebelum sanksi. Bahkan beberapa pabrikan sudah digabung dengan perusahaan lain. IDT misalnya telah dibeli perusahaan Jepang Renesas pada tahun 2019. Micrel dibeli Microchip Technology Incorporated pada 2015. Atmel Corp juga dibeli oleh Microchip Technology pada 2016. Sementara Cypress Semiconductor diakuisisi oleh Infineon Technologies pada tahun 2020. Altera dibeli oleh Intel pada tahun 2015 dan Bourbon dibeli oleh Texas Instruments pada tahun 2000. Asal-usul microchip yang ditemukan di senjata Rusia ini tidak jelas. Chip ini tidak harus bersumber langsung dari produsen. Selain itu juga ada pasar besar dan sebagian besar tidak diatur untuk chip daur ulang. Sebagian besar berasal dari Cina dan banyak dari mereka tampaknya sudah cukup tua. Pejabat intelijen Ukraina yang memberikan daftar komponen juga tidak bisa mengatakan dari mana chip itu berasal. Skip Paris, ahli materi militer NATO dan Amerika yang meninjau daftar komponen itu mengatakan fakta ini mengangkat sejumlah masalah. Menurutnya, daftar ini menyoroti ketergantungan besar senjata Rusia pada teknologi barat, terutama pada sistem penargetan, navigasi, komunikasi, dan eksekusi senjata. Pada 11 Mei 2022, Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo pada sidang Senat mengatakan sanksi terhadap Rusia memaksanya mencari sumber alternatif komponen utama. Tetapi dia mendapat laporan dari Ukraina bahwa mereka menemukan peralatan militer Rusia yang diisi dengan semikonduktor yang mereka ambil dari mesin cuci dan lemari es. Pengawasan untuk komponen ini sulit karena diperuntukkan untuk sipil. Tetapi menurut Paris, komponen-komponen tersebut tidak mungkin digunakan pada sistem penting seperti optik penargetan KA-52 dan sistem panduan rudal. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.
Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.